Bang, kenapa sih langit kita berwarna biru? Padahal luar angkasa itu hitam gelap. Kenapa langit kita berwarna biru? Sebagian orang berpikir itu karena cahaya matahari memantulkan warna lautan. Tetapi itu tidak sepenuhnya tepat. Kita lihat, meskipun sinar matahari terlihat putih, sebenarnya itu adalah campuran dari berbagai panjang gelombang warna. Namun di atmosfer kita, manusia hanya dapat melihat panjang gelombang yang tersebar, dan warna biru serta ungu adalah yang paling banyak tersebar. Tetapi mata kita lebih sensitif terhadap cahaya biru. Itulah mengapa langit terlihat berwarna biru. Like kalau kamu dapat ilmu pengetahuan. Kalau asteroid mau nabrak bumi, kenapa kita nggak meledakannya saja? Jika asteroid besar mengarah ke bumi, kebanyakan orang berpikir kita bisa mengalihkan asteroid itu dengan cara meledakkannya. Namun, gravitasi dapat menarik kembali potongan-potongan yang meledak tersebut menjadi satu, dan asteroid itu akan terus bergerak di jalur yang sama, dan pada akhirnya menabrak bumi. Namun, ada teori dari Profesor David Arnold yang bilang kalau kita bisa membungkus asteroid tersebut dengan foil reflektif atau aluminium foil. Ini akan mengubah cara asteroid menyerap panas, membuatnya bergeser atau bergerak dengan sendirinya. Namun, teori ini belum pernah diuji. Dan meskipun para astronom biasanya dapat melacak asteroid-asteroid besar ini, kita masih belum tahu apakah mereka benar-benar dapat dihentikan. Kalau asteroid, Bang, apakah mesin waktu itu ada? Oke, jika kalian ingin melihat ke masa lalu, kalian tinggal pergi ke luar angkasa sejauh 55 tahun cahaya dari bumi dan melihat kembali ke bulan dengan teleskop super. Kamu dapat melihat pendaratan di bulan pada tahun 1969. Ini karena cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan, dan dari jarak sejauh itu, cahaya yang memantul dari bulan dari tahun 1969 baru saja akan mencapaimu. Dan jika kalian pergi lebih jauh lagi, sekitar 4.600 tahun cahaya, lalu kalian melihat ke bumi, kamu akan melihat piramida-piramida sedang dibangun di Giza. Dan jika kalian bepergian sejauh 65 juta tahun cahaya, yang akan kamu lihat hanyalah dinosaurus yang berkeliaran di bumi. Bang, apakah walaupun sedang rebahan, sebenarnya kita bergerak dalam 7 arah yang berbeda di alam semesta? Pertama, bumi membawa kita dalam rotasinya dengan kecepatan 1670 km per jam. Kedua, bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.208 km per jam. Ketiga, matahari membawa seluruh tata surya mengelilingi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 828.000 km per jam. Keempat, galaksi Bima Sakti bergerak ke arah Andromeda dengan kecepatan 402.000 km per jam. Kelima, Bima Sakti juga bergerak ke arah Great Attractor dengan kecepatan 2,1 juta km per jam. Keenam, aliran gelap membawa semua galaksi entah kemana dengan kecepatan 3,2 juta km per jam. Dan ketujuh, perluasan alam semesta membawa kita dengan kecepatan 2,1 juta km per detik. Tapi kenapa ya kita ngerasa diam aja? Ada yang bisa jawab? Walaupun baju luar angkasa biasanya berwarna putih, tetapi terkadang berwarna oranye, seperti pada misi Artemis 2 kemarin. Dan alasan dibalik kedua warna yang berbeda ini sebenarnya sangat penting. Begini, warna putih melindungi dari radiasi matahari. Jadi astronot mengenakan baju putih saat mereka berada di luar angkasa, tapi saat lepas landas dan kembali ke bumi, mereka mengenakan warna oranye. Ini karena roket melakukan perjalanan di atas lautan, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, oranye adalah warna yang paling mudah dideteksi di perairan terbuka. Kalau kamu keluar angkasa, mau pakai baju warna apa? Baju luar angkasa biasanya. Bang, apa itu infinity? Bagaimana gambarannya? Oke, gue jelasin apa itu infinity sesimpel mungkin. Kalau dicari di internet, infinity itu artinya tak terhingga atau tak terbatas. Simpelnya kayak gini, bayangkan kamu mengelola sebuah hotel dengan jumlah kamar yang tak terbatas, dan setiap kamar ini sudah ada tamu yang menginap di dalamnya. Namun kemudian satu tamu lagi datang untuk memesan kamar. Kamu mungkin berpikir tidak ada ruang tersisa, tetapi kan hotel kamu memiliki kamar yang tak terbatas. Jadi kamu hanya perlu meminta tamu di kamar nomor 1 untuk pindah ke kamar nomor 2, lalu kamu di kamar nomor 2 pindah ke kamar nomor 3, dan mengulanginya terus-menerus hingga tak terbatas. Sekarang kamu memiliki kamar kosong yang tersedia untuk tamu baru tersebut. Masih belum ngerti? Oke, gini. Tiba-tiba sebuah bus datang ke hotel kamu, dan bus itu membawa jumlah penumpang yang tak terbatas. Kamu tentu membutuhkan lebih dari sekadar satu kamar kosong. Kamu meminta setiap tamu yang sudah berada di hotel untuk melipat gandakan nomor kamar mereka. Jadi orang di kamar nomor 1 pergi ke kamar nomor 2, dan kamar nomor 2 pergi ke kamar nomor 4, kamar nomor 3 ke kamar nomor 6, terus begitu hingga tak terbatas. Sekarang semua kamar dengan nomor ganjil menjadi kosong, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan karena ada jumlah nomor ganjil yang tak terbatas, Anda dapat menampung setiap orang yang datang dari bus tersebut. Dan intinya, infinity atau tak terbatasan itu tidak hanya sekadar besar yang memutarbalikkan logika, menciptakan ruang di tempat yang seharusnya tidak ada. Subscribe kalau kamu suka konten kayak gini. Bang, apa itu? UFO ini jatuh di Indonesia, bahkan sampai ditutup reporter luar negeri. Beberapa hari terakhir, video yang menunjukkan sebuah benda misterius yang diduga UFO jatuh di Indonesia, tepatnya di Bakalan Madura. Dan video ini viral banget sampai ditutup reporter luar negeri. Bentuknya aneh, berwarna metalik, bahkan banyak warga yang datang langsung ke lokasi karena mengira ada pesawat alien yang benar-benar jatuh. Seriusan ini UFO yang di Madura. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata semua itu bukan UFO. Benda yang viral di Madura itu hanyalah properti untuk promosi sebuah film, yaitu UFO yang dibuat oleh Bayuskak. Dan pesawat UFO itu sengaja dibuat sendiri, mungkin dengan pesawat alien supaya menarik perhatian orang dan bikin penasaran. Coba dengerin nih kata Bayuskak. So UFO, jadi ada UFO crash landing ketemu sama orang-orang Madura. Dan bagaimana nih nasibnya UFO-nya nih nanti ya? Dan ya, strateginya berhasil. Banyak orang, termasuk gue di awal, sempat percaya kalau itu benar-benar UFO. Subscribe kalau kamu suka konten kayak gini. UFO, sebuah pesawat ulang-alik tiba-tiba meledak hanya 73 detik setelah penerbangan pada tahun 1986. Bahkan jutaan orang menyaksikan secara langsung di TV saat pesawat ulang-alik tersebut hancur di udara. Pihak produksi TV yang saat itu meliput penerbangan pesawat ini tercengang, kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Dan penyebabnya adalah suhu yang saat itu dingin, merusak beberapa segel cincin O-ring. Dan hal ini menyebabkan gas panas bocor keluar dari roket pendorong. Gas tersebut membakar tangki bahan bakar eksternal, menyebabkan ledakan yang dahsyat. Dan ketujuh anggota astronot tewas dalam pesawat itu dengan sangat tragis. Beri like untuk mereka yang sudah berjuang di atas sana.
Sebuah pesawat pulang naik tiba-tiba meledak hanya 73 detik setelah penerbangan pada tahun 1980. Jika sebuah meteor menabrak bagian tepi bumi, bisakah hal itu membuat planet ini berputar lebih cepat? Bumi memiliki berat sekitar 13 triliun pon, atau jika kilogramkan, maka berat bumi adalah 5,9720000 kg. Yang berarti meteor yang menabrak bumi harus berukuran hampir setengah dari ukuran Amerika Utara, dan meteor itu harus menabrak pada sudut yang tepat, yaitu menyerempet bumi pas di bagian khatulistiwa. Hal ini akan mentransfer energi triliunan kali lebih besar daripada bom nuklir terbesar di dunia, dan meskipun secara teori hal itu akan mempercepat perputaran bumi, tabrakan tersebut akan menimbulkan gelombang kejut yang akan merambat ke seluruh dunia, yang mana akan memusnahkan semua kehidupan di bumi. Dan pertanyaannya, bagaimana cara menghitung berat bumi? Kalau kalian mau gue bahas di video selanjutnya, komen. Jika sebuah meteor, Bagaimana kalau bumi tiba-tiba berhenti berputar? kita tahu kalau bumi terus berotasi dari barat ke timur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di wilayah khatulistiwa, kecepatannya bahkan mencapai sekitar 1670 km per jam. Jika bumi berhenti berputar, tubuh kita akan melaju ke arah timur dengan kecepatan yang sama seperti sebelum bumi berhenti. Karena yang berhenti itu hanya permukaannya, manusianya mah enggak. Akibatnya, manusia, kendaraan, pepohonan hingga bangunan bisa tersapu oleh angin super dahsyat dan terlempar ribuan kilometer. Lautan akan berubah menjadi tsunami raksasa, cuaca menjadi kacau, dan sebagian besar kehidupan di bumi kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan kalau bumi benar-benar berhenti berputar selama 1 menit saja. Menurut kamu apa yang akan terjadi lebih dulu? Jangan salahkan aku kejam. Ini adalah asteroid seukuran mobil. Jika ia mengarah ke bumi, ia kemungkinan meledak di atmosfer sebelum sampai ke daratan. Asteroid ini seukuran lapangan sepak bola. Ia akan menembus atmosfer dengan energi yang cukup untuk menghancurkan kota besar, meratakan bangunan, dan menyebabkan kehancuran yang meluas sejauh bermil-mil. Jika asteroid seukuran gunung, ia akan menghancurkan seluruh negara bagian Texas. Nah, ini adalah Ceres, asteroid terbesar yang diketahui. Jika ia menabrak bumi, dampaknya akan menjadi kiamat, melepaskan energi yang setara dengan miliaran bom nuklir. Subscribe kalau kamu suka konten luar angkasa kayak gini. Ini adalah bumi pernah ditabrak sama planet lain seukuran Mars dengan kecepatan ribuan mil per jam. Kejadiannya 4,5 miliar tahun lalu. Nama pelakunya Theia. Ini bukan cuma sembolan, tapi apokalips murni yang hampir bikin planet kita hancur berkeping-keping. Tampaknya gila banget. Inti planet Theia nyatu sama bumi, tapi puing-puing hancuran yang melayani di angkasa. Bumi jadi punya cincin kayak Saturnus, tapi versinya jauh lebih brutal karena isinya batu panas. Tapi ternyata puing-puing itu pelan-pelan nyatu dan jadi bulan yang kita lihat tiap malam. Tanpa tabrakan maut ini, bumi nggak bakal punya bulan buat ngatur kemiringan yang pas buat musim, dan hidup kita bakal kacau. Jadi bulan itu sebenarnya anak dari tabrakan paling mematikan. Ngeri nggak kalau tiba-tiba ada planet lain yang masuk bumi lagi? Komen di bawah dan subscribe buat fakta gila lainnya. Bumi butuh berapa bumi untuk memenuhi planet-planet di tata surya? Ini adalah bumi, tempat tinggal kita yang terasa sangat besar. Tapi saat dibandingkan dengan Neptunus, ternyata dibutuhkan sekitar 58 bumi untuk memenuhi seluruh planetnya. Lalu ada Uranus yang bisa menampung lebih dari 60 bumi. Dan sekarang lihat Jupiter, planet terbesar di tata surya ini, begitu masif sampai lebih dari 1300 bumi bisa muat di dalamnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah matahari, bintang yang setiap hari kita lihat ini bisa menampung sekitar 1,3 juta bumi di dalamnya. Jadi saat kita merasa dunia ini sangat besar, sebenarnya bumi hanyalah titik kecil di tengah alam semesta yang luar biasa luas. Butuh berapa? Kenapa bumi mengitari matahari? Dan apa yang terjadi jika matahari tiba-tiba hilang? Oke, saya jelaskan gravitasi sesimpel mungkin. Gravitasi itu seperti kain elastis ini. Jika di tengahnya ditambahkan bola logam berat dan bola logam ringan ditaruh di ujung lengkungan kain itu, maka bola ringan akan mengelilingi dan mengitari bola berat sama seperti matahari dan bumi. Saat matahari berada di luar angkasa, ia membengkokkan ruang waktu seperti jaring yang melengkung. Hal ini membuat bumi mengelilingi di sekitar lengkungan itu. Namun karena bumi bergerak menyamping, ia terus berputar mengelilingi lengkungan tersebut. Sekarang, jika matahari tiba-tiba menghilang, ia tidak lagi menciptakan lengkungan yang menarik planet kita ke arahnya. Tapi karena matahari berjarak sekitar 93 juta mil dari bumi, selama 8 menit kita masih akan menumpang di lengkungan itu sampai perubahan akhirnya mencapai kita, dan bumi pernah terlepas meluncur bebas dalam kehampaan alam semesta. Subscribe kalau kamu suka konten kayak gini. Berikut adalah gambar-gambar asli permukaan planet Venus, bukan ilustrasi, bukan editan, tapi foto nyata yang dikirim oleh wahan antariksa Uni Soviet Era 13 pada tahun 1982. Sebuah mesin logam yang hanya mampu bertahan 127 menit sebelum meleleh di bawah tekanan dan panas luar biasa. Di foto itu kita bisa melihat tanah berwarna oranye gelap, batu kasar, dan kabut tebal yang menelan cahaya. Tak ada langit biru, hanya kabut beracun yang menggantung di atas dunia yang seolah terbakar dari dalam. Permukaannya bergelombang, retak, dan hanya ada suara seperti ini. Venus bukan hanya planet, tapi neraka yang pernah benar-benar difoto oleh manusia, dan jika manusia ada di sana, manusia akan hancur lebur karena suhu ekstrim yang mencapai 470 derajat Celcius dan tekanan atmosfernya 90 kali lipat dari bumi. Subscribe kalau kamu suka konten luar angkasa menarik kayak gini. Ini yang terjadi kalau Saturnus tiba-tiba melintas di dekat bumi. Planet raksasa ini punya diameter sekitar 120.000 km, hampir 10 kali lebih lebar dari bumi. Kalau dibandingkan dengan satelit ini, ukurannya sangat lebih besar. Kalau Saturnus melintas di antara bumi dan matahari, langit bisa langsung berubah gelap karena cahaya matahari tertutup oleh tubuh planet raksasa itu. Dan yang lebih gila, cincin Saturnus yang membentang hingga ratusan ribu kilometer akan terlihat memenuhi langit dari ujung ke ujung meski bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Ukurannya yang sangat besar membuat pemandangan ini bisa terlihat selama beberapa waktu dan akan meninggalkan jejak awan yang sangat besar ketika ia pergi. Tapi tenang, skenario ini hampir mustahil terjadi karena jika Saturnus benar-benar sedekat itu, gravitasi raksasanya bisa mengacaukan orbit bumi dan menyebabkan bencana besar. Siapa nih yang mau Saturnus melintas di atas bumi? Kalau bumi datar, seharusnya pemandangan ini tidak mungkin terjadi. TikToker bernama Dimas Sution melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan kalau bumi itu bulat. Ia mengarahkan kamera super zoom ke sebuah kota yang berada puluhan kilometer di seberang perairan. Bagian bawah gedung-gedung itu tidak terlihat seolah-olah tertutup oleh permukaan air. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak bagian bawah kota yang menghilang. Fenomena ini terjadi karena permukaan bumi memiliki lengkungan. Objek yang sangat jauh perlahan akan tersembunyi di balik kurva bumi. Eksperimen sederhana ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa bumi memang bulat, bukan datar. Kalau menurut kamu, bukti ini cukup meyakinkan atau masih ada penjelasan lain? Kalau bumi datar, seharusnya pemandangan. Coba lihat, ini adalah bumi kita. Kalau dibandingkan dengan matahari, ukuran bumi bahkan terlihat seperti titik kecil yang hampir tidak kelihatan. Tapi sekarang perhatikan, matahari yang terlihat sebesar itu ternyata masih tidak ada apa-apanya dibanding Stephenson 2 Strip 18. Bintang merah raksasa ini begitu besar, sampai-sampai jika ditempatkan di pusat tata surya kita, ukurannya bisa melampaui bukit Saturnus. Tapi yang lebih gila lagi, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar, namanya Ton 618. Ini bukan bintang, melainkan lubang hitam supermasif yang masanya diperkirakan puluhan miliar kali massa matahari. Di hadapan objek seperti Ton, bahkan Stephenson 2 Strip 18 pun mulai terlihat kecil. Apalagi kita, alam semesta benar-benar membuat kita sadar betapa kecilnya bumi yang kita tinggali. Coba, ternyata jumlah pohon di bumi jauh lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi bima sakti kita. Faktanya, di galaksi kita diperkirakan ada sekitar 100 sampai 400 miliar bintang, tapi jumlah pohon di bumi ada sekitar 3 triliun pohon. Jadi bumi kita ini benar spesial dan kaya banget sama kehidupan. Tapi sayangnya, pohon kita di Indonesia tuh udah mulai dikit ya, lebih banyak. Subscribe agar saya tidak hilang. Coba perhatikan video ini. Saat pertama kali direkam, benda putih ini terlihat sangat kecil di langit dan tidak tampak seperti apapun. Tapi ketika kameranya mulai di zoom, masih belum jelas. Dan saat di zoom lebih jauh lagi, muncul sebuah objek aneh tepat di dekat bulan. Banyak orang mengira benda ini adalah UFO atau pesawat misterius. Padahal objek tersebut kemungkinan besar adalah Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS yang sedang melintas di depan bulan dari sudut pandang kamera karena ukurannya sangat kecil dan jaraknya sangat jauh. Objek ini baru terlihat jelas setelah zoom ekstrem dilakukan. Menurut kalian ini apa? Tulis di kolom komentar. Coba perhatikan, ini adalah foto ketika astronot pertama kali ada di bulan. Tapi ada dua hal yang janggal di sini. Kenapa bendera di bulan bisa berkibar? Dan padahal di sana tidak ada angin sama sekali. Dan kenapa juga langit di bulan tidak punya bintang sama sekali? Apakah manusia ke bulan itu cuma konspirasi aja? Coba perhatikan, kalau bendera yang ada di foto ini ditambahkan tiang horizontal tersembunyi di bagian atas kain agar bendera tetap terjaga bentuknya dan terlihat berkibar. Terus kenapa di foto nggak ada bintang-bintang sama sekali di bulan? Kamera yang dipakai buat ambil foto adalah kamera dengan settingan daylight.
atau pemantauan foto yang diambil di siang hari kayak di bumi, karena kondisi di bulan waktu itu yang lagi siang bolong dan daratan bulan yang waktu itu silau banget sampai cahaya bintang nggak bisa masuk ke kamera secara sepenuhnya. Subscribe kalau kamu suka konten. Langit ini tiba-tiba menampilkan 6 pelangi sekaligus, dan ini bukan editan. Fenomena langka ini terjadi di dekat Danau Cardiego, Australia, dan videonya viral pada tahun 2020 minggu lalu. Tapi kenapa bisa ada 6 pelangi? Sederhananya, cahaya matahari mengenai jutaan kristal es dan tetesan air di atmosfer secara bersamaan. Akibatnya, beberapa efek optik langka muncul sekaligus dan membentuk pola yang terlihat seperti 6 pelangi di langit. Fenomena seperti ini sangat jarang terjadi karena kondisi cuaca dan posisi mataharinya harus pas. Subscribe buat lihat fenomena langit paling aneh berikutnya. Langit orang ini menangkap 2 miliar foto bulan cuma buat melihat gimana bulan itu berputar. Orang gila ini bernama Andrew McCarthy. Selama 26 hari dia motret bulan setiap malam lalu nyusun semuanya jadi satu video super detail. Lihat baik-baik, bulan ternyata berputar pelan, tapi anehnya kita selalu melihat sisi yang sama dari bumi. Itu karena bulan berputar dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini sisi yang selalu kita lihat, dan ini adalah sisi lainnya yang belum pernah kita lihat, dan kita harus ke belakang bulan untuk melihat sisi satunya. Jadi selama miliaran tahun satu sisi bulan literally ngadep ke kita terus, dan sisi satunya manusia baru pertama kali lihat tahun 1959. Subscribe kalau kamu suka fakta luar angkasa kayak gini. Orang ini menangkap 2 miliar foto. Perhatikan foto matahari ini. Apa titik-titik kecil hitam di permukaannya? Itu bukan lubang atau planet. Titik hitam itu adalah sunspot atau bintik matahari. Area ini lebih dingin dibanding bagian matahari lainnya karena medan magnet yang sangat kuat meski terlihat kecil. Sebenarnya satu titik hitam itu bisa lebih besar dari bumi, dan semakin banyak bintik muncul, semakin aktif dan berbahaya aktivitas matahari. Subscribe kalau kamu suka konten luar angkasa kayak gini. Perhatikan foto matahari. Bagaimana kalau kita menyorotkan teleskop matahari selama 5 jam? Ini yang akan terjadi. Seorang konten kreator bernama Andrew McCarthy melakukan hal gila ini. Dia mengambil ribuan foto matahari selama berjam-jam, lalu menggabungkannya jadi satu video super detail. Dan hasilnya, permukaan matahari terlihat kayak lautan api raksasa yang terus bergerak dan meledak. Matahari terlihat terus menyemburkan badai plasma raksasa setinggi ratusan ribu kilometer luar angkasa. Dan ternyata bintang yang ngasih kita kehidupan ini super liar dan mengerikan. Subscribe buat lihat fakta luar angkasa. Bagaimana pemandangan ledakan supernova dari bumi? Langit yang tadinya gelap tiba-tiba berubah jadi lautan cahaya raksasa. Warnanya biru terang, bercampur api merah, dan gelombang energi yang menyebar ke seluruh angkasa kayak alam semesta lagi ngamuk di atas sana. Supernova itu adalah ledakan dari bintang raksasa saat mereka kehabisan energi. Meski mematikan, ledakan ini justru jadi salah satu hal paling indah di alam semesta. Karena setelah ledakan supernova, ampasnya akan menjadi nebula yang sangat indah dan memanjakan mata. Subscribe buat lihat misteri luar angkasa. Ini adalah pemandangan bintang yang meledak di luar angkasa dan menjadi supernova. Yap, itu adalah bintang Betelgeuse, bintang raksasa merah di konstelasi Orion yang ukurannya hampir 1000 kali lebih besar dari matahari. Dan ilmuwan memprediksi suatu hari nanti dia bakal meledak jadi supernova. Kalau itu terjadi, cahayanya bakal terang banget sampai bisa kelihatan dari bumi bahkan di siang hari selama beberapa minggu. Tapi tenang, Betelgeuse jaraknya sekitar 640 tahun cahaya. Jadi ledakan ini gak bakal menghancurkan bumi. Tapi buat manusia, ini bakal jadi salah satu pemandangan paling gila dalam sejarah langit malam. Subscribe buat konten luar angkasa menarik. Ini adalah pesawat luar angkasa milik NASA yang sengaja dijatuhkan di planet Saturnus. Namanya Cassini. Diluncurkan pada 1997 dari Eropa dan menempuh perjalanan selama 7 tahun dari bumi ke Saturnus, dan akhirnya sampai pada tahun 2004 dia jadi pesawat pertama yang mengorbit Saturnus. Misi ini berjalan selama 13 tahun di Saturnus sampai akhirnya bahan bakar pesawat ini hampir habis total. Jika dibiarkan, pesawat ini bisa melayang tak terkendali dan jatuh di bulan-bulan Saturnus dengan resiko bakteri dari bumi yang mungkin masih menempel di pesawat ini dan bisa mengontaminasi bulan-bulan itu. Jadi NASA buat rencana epic bernama Grand Finale. Pesawat ini melakukan 22 kali penyelaman berani lewat celah sempit di antara Saturnus dan cincinnya. Lalu tanggal 15 September 2017, Cassini terjun ke atmosfer Saturnus dengan kecepatan 113.000 km per jam. Dia kirim data sampai detik-detik terakhir lalu hancur terbakar di atmosfer Saturnus. Like dan subscribe untuk misteri luar angkasa lainnya. Ini adalah pesawat luar angkasa milik NASA. Kecepatan cahaya itu bisa keliling bumi 7 kali dalam 1 detik. Tapi di kamera ini, cahaya malah kelihatan kayak siput. Itu bernama Alpha Phoenix pakai kamera 2 miliar fps buat nangkap momen ini. Bayangin cahaya yang kecepatannya 300 juta meter per detik dipaksa gerak pelan cuma 15 cm tiap framenya. Sesuatu yang kita pikir sangat cepat, ternyata punya perjalanan jika dilihat pakai lensa yang berbeda. Pas kameranya gerak, cahayanya malah kelihatan melengkung. Ini sih ngerusak logika fisika banget. Jadi, cahaya itu sebenarnya cepat atau kamera ini yang terlalu dewa? Komen pendapat lu. Kecepatan cahaya itu bisa. Inilah gambarannya jika matahari akan meledak. Pertama, sinar cahaya yang indah akan menyinari langit, tapi jangan merasa kagum karena ini adalah awal dari akhir. Segera setelah itu, semuanya gelap dan matahari akan mengembang perlahan. Meskipun terlihat menakjubkan, jangan tertipu karena ini adalah pemandangan terakhir yang akan kamu saksikan. Inilah gambarannya jika ternyata langit di atas Indonesia itu punya negara lain, bukan milik Indonesia. Slot parkir di orbit 123 derajat bujur timur, tepatnya di atas Indonesia, sempat diklaim negara lain karena kita telat daftarin ke ITU. ITU itu kayak BPN-nya luar angkasa. Jadi siapa cepat daftarin, dia dapat. Indonesia sudah luncurin satelit Palapa sejak 1976, tapi pendaftaran slot Indonesia sering telat dan gak konsisten. Beberapa slot strategis akhirnya diambil negara lain, dan buat mengklaim balik butuh negosiasi bertahun-tahun bahkan bayar. Ini karena slot orbit geostasioner itu terbatas. Di ketinggian 35.786 km, cuma ada satu jalur yang pas, dan kalau penuh ya penuh. Padahal tepat di atas kepala kita loh, tapi keburu dibuking negara lain. Kira-kira negara apa ya? Ada yang tahu? Gimana kalau besok pagi matahari tiba-tiba berubah jadi black hole? Tenang, bumi nggak akan tersedot kok. Kalau masanya black hole sama dengan masanya matahari, gravitasinya juga tetap sama. Bumi dan planet lain bakal tetap di orbitnya masing-masing, nggak bakal tertarik masuk ke dalam, seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi bumi akan mengalami kegelapan total tanpa cahaya matahari. Dalam seminggu suhu bumi bakal turun drastis ke bawah -17 derajat Celcius. Semua tanaman mati dan fotosintesis berhenti total. Intinya kita nggak bakal tertelan, tapi kita bakal membeku di kegelapan abadi. Jadi bersyukurlah matahari kita masih bersinar hari ini. Subscribe buat konten luar angkasa. Astronot ini melihat sesuatu yang nggak masuk akal di luar angkasa, tapi dia dilarang bicara. Tahun 1963, Gordon Cooper lagi asik mengorbit bumi, sampai tiba-tiba ada bola hijau misterius mendekati kapsulnya. Ini bukan halusinasi karena objek ini bahkan terekam jelas di radar stasiun antariksa. Tapi anehnya saat mendarat di bumi, semua wartawan dilarang keras menanyakan soal UFO. Kenapa dilarang? Ada apa sebenarnya? Menurut kalian itu teknologi rahasia atau tamu dari planet lain? Komen di bawah dan subscribe. Bumi akan melayang 7 detik. NASA sembunyikan sesuatu. Di media sosial lagi heboh banget sama video yang klaim kalau dunia bakal kehilangan gravitasi sebentar lagi pada tanggal 12 Agustus 2026. Dan 5 hari sebelum kita merayakan hari Indonesia merdeka, dunia bakal chaos banget. Katanya ada dokumen bocor nih, namanya Project Anchor dengan budget 89 miliar dolar. Narasinya kayak gini, di detik 1 sampai ke 3 semua makhluk hidup bakal melayang. Detik keempat kamu udah ada di ketinggian 10 sampai 20 meter, terus detik ke-7 gravitasi balik dan semua orang jatuh ke tanah. Tapi pertanyaannya, ini real apa hoax? Ternyata berita ini adalah hoax ya guys. Gravitasi itu bukan saklar lampu yang bisa dicek-cek mati nyala seenaknya. Para ilmuwan jelasin nih, kalau gravitasi itu muncul karena masa planet kita. Jadi satu-satunya cara biar gravitasi bumi hilang adalah dengan bilangin bumi itu sendiri. Selama bumi masih ada di bawah kaki kalian, gravitasi nggak akan kemana-mana kok. Tapi kenapa sih harus di tanggal 12 Agustus 2026? Karena di tanggal itu emang bakal ada gerhana matahari total yang lewat dari
Awan ini bisa bikin lu mabok kurang dari 1 menit. Di luar angkasa ada awan raksasa yang isinya bukan uap air, tapi alkohol murni. Kenalin, awan ini namanya Sagittarius B2, sebuah awan gas dan debu masif yang letaknya di dekat pusat galaksi Bima Sakti kita. Bayangin, ukurannya jauh lebih besar dari seluruh sistem tata surya kita. Awan ini mengandung miliaran liter etil alkohol. Kalau dikonversi jadi minuman, jumlahnya bisa memenuhi triliunan botol alkohol. Tapi jangan coba-coba diminum ya, karena ada campuran zat beracun lainnya di sana. Ilmuwan menemukan bahwa bau yang dihasilkan ngasih aroma khas buah frambos atau raspberry dan bau rum. Kalau lu punya kesempatan ke sana, mau bawa botol ukuran semana nih? Coba tulis di ini adalah tempat yang paling mungkin ada alien di tata surya, bukan di Mars, tapi di bulannya planet Jupiter. Namanya adalah Europa, yang permukaannya dipenuhi dengan lapisan es. Ilmuwan menemukan sebuah robot canggih bernama Europa Clipper Lander. Ini harus membawa menembus lapisan es tebal puluhan kilometer. Semakin masuk ke dalam, robot ini melepaskan sebuah aqua drone, dan disinilah hal aneh mulai terjadi. Di bawah kegelapan abadi, mereka menemukan samudera air yang sangat luas, bahkan lebih luas dari seluruh samudera di bumi. Namun, kejutan sebenarnya bukan hanya air. Saat drone ini menyelam di dalam dasar laut Europa, kamera menangkap sesuatu yang tak terduga, bukan sekadar batu atau air, melainkan tanda-tanda kehidupan yang bentuknya benar-benar di luar laut kita. Ini adalah foto makhluk misterius yang ditangkap oleh alat itu. Ilmuwan memprediksi ini adalah sejenis ikan hiu dan diberi nama Aquacorae yang ditemukan di kedalaman 30 km. Gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah kebohongan? Ternyata warna matahari itu aslinya bukan kuning atau oranye. Dari TK kita diajarin bahwa matahari itu warnanya kuning kan? Nah, itu kita sebenarnya dibohongin. Matahari itu aslinya adalah warna putih. Dia kelihatan kuning atau kemerahan saat sore, itu dari bumi aja. Simpelnya gini, saat matahari memancarkan cahaya ke bumi, cahaya itu terbagi menjadi beberapa warna dan atmosfer bumi menyebarkan warna birunya untuk disebarkan ke langit. Karena warna biru itu sudah tersebar, maka sisa cahaya yang sampai langsung ke mata kita tinggal warna kuning. Karena itu kita melihat matahari kuning saat sore hari. Siapa nih yang baru tahu? Ini bukan cuplikan kiamat, apalagi editan. Kejadian aneh ini beneran baru saja terjadi di laut Cina. Bukan satu, tapi ada 7 matahari yang muncul sekaligus. Bayangin gimana bingungnya warga yang lihat langsung dari balik jendela mereka. Ini adalah fenomena optik langka saat cahaya matahari terjebak di antara ribuan kristal es di atmosfer dan menciptakan ilusi matahari yang berjejer 7. Cahayanya memantul sempurna sampai menciptakan ilusi matahari kembar. Gimana? Alam kalau lagi error begini, bikin merinding atau malah takjub. Ini bukan galaksi Bima Sakti kita sedang menuju tabrakan dahsyat yang nggak bisa dihindari. Lawannya ada orang ini baru saja mengelilingi bulan dan saat pulang ke bumi dia disambut sangat meriah oleh tetangganya. Dia adalah Victor Glover, salah satu pilot misi Artemis 2. Setelah berhari-hari di ruang angkasa yang sunyi, saat ia pulang dia disambut oleh pelukan hangat para tetangganya. Para tetangganya sudah menyiapkan semua ini sebelum dia sampai ke bumi. Bagi dunia dia adalah pahlawan astronomi, tapi bagi lingkungan di sekitarnya Victor hanyalah seorang ayah yang akhirnya pulang. Setinggi-tingginya dia terbang, rumah tetap jadi tempat pulang paling nyaman. Kalau cerita ini kejadiannya di Indonesia udah beda cerita tuh. Beri 1 like untuk jejak kaki astronot di bulan ini nggak bakal hilang sampai 100 juta tahun ke depan. Bedanya sama di bumi, di bulan itu nggak ada atmosfer, jadi nggak ada angin mengalami debunya dan nggak ada air hujan yang bakal ngeratain tanahnya. Satu-satunya yang bisa menghapus jejak ini cuma hantaman meteorit kecil yang butuh waktu jutaan tahun untuk permukaannya. Artinya bukti sejarah manusia di sana bakal tetap utuh jauh setelah kita semua ada di dunia ini. Klik subscribe kalau kamu. Objek aneh ini membingungkan para ilmuwan. Ini adalah Oumuamua dan ilmuwan menganggap ini adalah pesawat luar angkasa milik alien yang sedang mengamati bumi. Karena dari awal penemuannya, objek ini memiliki orbit yang aneh, kecepatan yang tidak normal hingga sifat-sifatnya yang sangat tidak umum. Dari bentuknya pun sangat aneh. Objek ini tidak memiliki kemiripan dengan komet ataupun asteroid yang pernah diamati. Ia memiliki panjang 400 meter jika dibandingkan dengan stadion bola. Ia sebesar ini. Dan hal paling aneh dari Oumuamua adalah ia berakselerasi meter menjauhi matahari dengan kecepatan yang semakin cepat setiap harinya, seperti sedang kabur. Biasanya komet kalian pikir ini pertanda kiamat atau ada alien lampir di balik? Salah besar. Cahaya misterius yang bikin heboh warga dewata ini ternyata bukan UFO, apalagi meteor jatuh. Benda ini adalah roket Smart Dragon 3 milik Cina yang baru saja meluncur pada tanggal 11 April 2026 dan bukan cuma di Bali. Fenomena asap putih ini juga terlihat jelas di langit Australia sampai Filipina karena roketnya melintas di ketinggian 500 km. Cahaya putih itu hanyalah pantulan sinar matahari pada gas bom roket di atmosfer yang sangat tinggi. Masih percaya ini UFO atau cuma pengalihan isu? Tulis teori kalian di kolom komentar. Mesin ini suaranya bisa bikin kamu tuli cuma dalam hitungan detik. Salah satu mesin paling berisik yang pernah dibuat manusia adalah mesin roket milik NASA. Saat peluncuran roket seperti Saturn V saat lepas landas, suaranya bisa mencapai sekitar 200 hingga 220 desibel di dekat sumbernya. Sebagai perbandingan, percakapan normal sama dengan 60 desibel, konser musik keras sama dengan 110 desibel, 150 desibel saja sudah bisa merusak dan memecahkan gendang telinga kita. Bahkan getaran dari suara roket bisa memecahkan kaca dan bangunan di sekitarnya. Karena itu, landasan peluncuran roket disiram ratusan ribu liter air untuk meredam gelombang suara agar roket tidak rusak oleh suaranya sendiri. Jadi yang bikin roket berbahaya bukan cuma apinya, tapi suaranya. Subscribe buat konten luar angkasa menarik lainnya. Mesin ini suaranya bisa bikin kamu tuli cuma dalam hitungan detik. Salah satu mesin paling berisik yang pernah. Ibu-ibu ini menjadi wanita Indonesia pertama yang menembus luar angkasa tahun 1986. Dr. Pratiwi Sudarmono, yaitu seorang ilmuwan terpilih oleh NASA untuk misi STS-60-1H. Ilmuwan hebat ini tugasnya bukan main-main, yaitu meluncurkan satelit Palapa B3 milik Indonesia. Namun sayang, tragedi pesawat Challenger yang meledak 73 detik setelah peluncuran sampai menewaskan seluruh awaknya. NASA membatalkan semua misi mendatang termasuk misi STS-61H yang seharusnya membawa Pratiwi ke luar angkasa. Misi boleh batal, tapi sejarah mencatat kalau Indonesia punya Sri Kandi yang pernah menyentuh langit dan ini yang ia sampaikan untuk para wanita sekarang. Ya, tentu saja zaman ini mungkin banyak sekali terbuka kesempatan untuk perempuan berperan di dalam masyarakatnya ya. Mari kita fokuskan diri kita untuk meningkatkan. Di sekolah kita diajarkan kalau planet-planet di tata surya mengitari matahari dalam lingkaran sempurna kelihatan tenang dan rapi kan? Namun kalian salah besar. Sebenarnya matahari itu nggak diam di tempat, dia meluncur cepat banget di alam semesta. Matahari itu menyeret semua planet di belakangnya. Seperti ekor komet raksasa dengan kecepatan lebih dari 800.000 km per jam. Kita benar-benar lagi dalam perjalanan liar melintasi galaksi Bima Sakti. Satu putaran penuhnya butuh 230 juta tahun dan bahkan matahari dan kita belum menyelesaikan satu orbit pun. Jadi gimana? Siapa nih yang baru? Anjing ini dikirim keluar angkasa tanpa dipulangkan kembali ke bumi dan ini rekaman suara saat dia merintih kesakitan di luar angkasa. Namanya Laika, seekor anjing jalanan yang dipilih Uni Soviet untuk jadi makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi. Agar bisa bertahan di luar angkasa, ia dilatih keras layaknya manusia biasa. Masalahnya, saat itu teknologi untuk pulang ke bumi belum ada. Namun Laika tetap dipaksa meluncur ke angkasa pada tanggal 3 November 1957. Alhasil, Laika mati kepanasan hanya beberapa jam setelah peluncuran karena sistem pendingin yang gagal. Dan ini rekaman saat ia merintih kesakitan di atas sana. Dia mati dalam ketakutan demi ambisi manusia dan ia diberikan penghargaan berupa patung yang dipajang di Moskow, Rusia. Menurut kalian, Laika itu pahlawan atau korban kekejaman? Komen di bawah. Anjing ini